Garcinia atrophiridis Griffith et Anderes merupakan pohon penghasil asam potong atau asam keping. Tanaman asam gelugur ini masih kerabat dekat dengan asam kandis dan manggis. Tanaman asam gelugur dipercaya berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tanaman asam gelugur ini dikatakan sebagai tumbuhan abadi karena dapat bertahan hidup hingga ratusan tahun dan berbuah semakin banyak. Asam gelugur termasuk tumbuhan berumah tunggal. Artinya pohon betina dan jantan ada pada pohon yang berbeda. Di alam, pohon asam gelugur murni jantan jarang ditemukan. Yang banyak adalah pohon berkamalin ganda alias hermaprodit. Adam gelugur hermaprodit mampu menghasilkan bunga, namun semua akan gugur hingga tak jarang tidak menghasilkan buah. Asam gelugur termasuk tumbuhan berkayu, berakar tunggang, bertajuk tinggi dan besar. Pohon asam gelugur dapat tumbuh hingga ketinggian 30 meter dengan lebar tajuk sekitar 8 meter. Dalam satu tangkai hanya terdapat satu pentung bunga asam gelugur dan dalam bunga jantan ada banyak dalam satu tangkai. Buah asam gelugur berwarna hijau saat muda dan kuning jika sudah tua. Dengan diameter buah sekitar 7-15 cm dan berat sekitar 300 gram. Butir. Bentuk buah asam gelugur bulat berbilah-bilah. Jumlah bilah tersebut sama dengan jumlah biji yang ada di dalamnya. Manfaat asam gelugur diantaranya sebagai bumbu masakan, bahan perasa minuman, bahan dasar pengobatan dan bahan dasar kosmetika. Selain itu, sebagian masyarakat Melayu mengolah asam gelugur ini menjadi manisan atau hal yang wah sebagai hidangan hari raya. Cara budidaya asam gelugur. Syarat tumbuh asam gelugur. Pohon asam gelugur dapat tumbuh pada ketinggian 5-1700 ml. Namun tinggi ideal untuk menanam atau budidaya asam gelugur ini yaitu 400-1200 ml. Pohon asam gelugur dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah mulai dari tanah berpasir, tanah liat, tanah berbatu, tanah basah tepi sungai, tanah kapur, hingga pada tanah kritis di tepian pegunungan. Persiapan bibit asam gelugur. Perbanyakan asam gelugur dapat dilakukan melalui biji, sambung pucuk dan stek akar. Keuntungan membenihkan asam gelugur dari biji yaitu mudah dilakukan. Persentase perkecambahan tinggi. Persentase keberhasilan hingga menjadi bibit siap tanam di atas 50%. Asam gelugur yang dikembangkan dari biji baru berbuah pada umur 7 tahun. Tanaman kokoh dan kuat karena berakar tunggang, serta bisa terus hidup dan berproduksi dengan baik sampai umur ratusan tahun. Kelemahan pembenihan dari biji, yaitu pohon baru berbuah setelah berumur 7 tahun serta persentase pohon jantan biasanya antara 20% sampai 30%. Perbanyakan asam gelugur melalui sambung pucuk dan persusuan. Keuntungan perkembangbiakan melalui cara ini yaitu cepat berbuah, tumbuh tak terlalu tinggi, dan memiliki sifat yang sama dengan induknya, pasti betina. Kesulitan pembiakan asam gelugur secara vegetatif ini yaitu terbatasnya cabang ideal yang baik untuk dikembangkan karena hanya cabang puncak yang tegak ke atas rooftop yang dapat disambungkan atau disusukan. Jika menggunakan cabang lain yang mengarah ke samping, maka tajuk pohon akan tetap ke samping meski sudah ditopang atau disangga dengan baik. Pemotongan cabang sambung yang sudah tumbuh, cutting top, tidak juga berhasil menumbuhkan tunas yang tumbuh mengarah ke atas. Sedangkan melalui cara stek akar memiliki kekurangan yaitu jumlah yang didapat hanya sedikit.
karena pohon induk bisa mati jika akarnya terlalu banyak yang dipotong dan diambil. Pohon yang dihasilkan akan mudah tumbang karena tidak memiliki akar tunggang, dan umumnya akan mati pada umur 30-35 tahun, serta jumlah buah per pohonnya lebih sedikit karena postur tajuk pohon yang lebih kecil. Kelebihan pembibitan asam gelugur dengan cara stek akar ini yaitu bibit yang ditanam pasti betina, mengikut sifat indukannya dan cepat berbuah yaitu antara 5-5,5 tahun setelah tanam. Penanaman asam gelugur. Buatlah lubang tanam berukuran sekitar 40 x 40 x 40 cm dengan jarak tanam sekitar 8 x 9 meter atau 8 x 8 meter dengan bersusun mata 5 atau segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Tanah galian lubang tanam antara galian atas dan galian bawah dipisahkan. Campur tanah galian bawah dengan pupuk dasar berupa pupuk kandang atau pupuk kompos matang, dolomit dan NPK MgO masing-masing sebanyak 5 kg, 1,5 kg dan setengah kilogram. Setelah itu masukkan ke dalam lubang tanam dan biarkan selama sekitar seminggu. Jika sudah, tanam bibit asam gelugur dengan posisi tegak lalu timbun kembali dengan sisa galian tanah, namun sisakan lubang sedalam 7 cm sebagai lembah tangkapan air. Setelah itu, lakukan penyiraman secukupnya. Cara memelihara asam gelugur. Agar nutrisi yang dibutuhkan pohon asam gelugur terpenuhi, maka perlu dilakukan pemupukan. Lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK MgO pukul 12-12, 17/2 dengan kadar setengah kilogram. Dikali tahun umur tanaman, batang, tahun. Jika tanaman berumur 4 tahun, maka jumlah pupuknya 2 kg per batang per tahun. Pada tanaman muda, pupuk diberikan dengan cara ditaburkan di tepi lubang bagian dalam lembah tangkapan air, sedangkan pada tanaman yang sudah besar, pupuk diberikan dengan cara ditaburkan merata berjarak 1 meter dari pangkal batang hingga tepiannya di bawah tajuk daun. Jika ada gulma atau tanaman pengganggu lainnya di sekitar tanaman, maka segera lakukan penyiangan. Masa panen asam gelugur. Pemanenan asam gelugur dapat dilakukan pada buah yang sudah matang berwarna kuning. Asam yang matang tersebut dipanen menggunakan galah yang diberi pisau atau kantung, atau bisa juga dengan memanjatnya langsung. Buah asam gelugur dikumpulkan lalu dibersihkan untuk proses pengeringan. Buah asam gelugur diiris menjadi kepingan dengan ketebalan sekitar 2-4 mm. Setelah diiris, jemur di bawah cahaya matahari atau peralatan mesin pengering. Harga buah asam gelugur segar yaitu sekitar dan asam gelugur kering berkisar